Ya, devosi Bilangan pasal 32. Alkitab mencatat bahwa Bani Gad dan Bani Ruben memiliki banyak sekali ternak. Oleh karena itu, begitu mereka melihat tanah Yazer dan Gilead yang bagus untuk dijadikan peternakan, mereka pun sepakat meminta tanah itu untuk dijadikan milik mereka. Jadi ada di seberang timur, ya. Karena ternak mereka banyak dan di daerah seberang timur Yordan begitu subur untuk peternakan, sehingga Bani Gad dan Ruben meminta untuk menjadi milik mereka. Demi mendapatkan apa yang diinginkan, Bani Gad dan Bani Ruben mulai melakukan tawar-menawar dengan Musa. Ya, dalam teks firman Tuhan tadi kita melihat seperti itu. Mereka tetap berusaha agar permintaan mereka bisa dipenuhi. Mereka mengatakan kepada Musa bahwa mereka akan tetap ikut berpegang di depan orang dan tidak akan pulang sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Tadinya mereka ingin tetap di seberang timur, tapi Musa bilang, ya enak banget ya kamu langsung dapat, sementara suku-suku yang lain harus berperang, kamu gak ikut untuk ke seberang barat, ya. Tapi mereka tawar-menawar dan mereka berusaha untuk dapat dipenuhi dengan satu keyakinan mereka ikut serta, ya, dalam berjuang, berperang untuk mendapatkan tanah perjanjian yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Ya, tentunya mereka mau melakukan itu asalkan tanah yang mereka inginkan, tanah Gilead, ya, itu akan menjadi milik mereka. Mereka bersedia berperang di hadapan Tuhan supaya suku-suku yang lain pun pada akhirnya mendapatkan tanah di mana Tuhan menjanjikan itu semua. Ya, bercermin dari Bani Gad dan Bani Ruben, ya, bukankah kita juga seringkali melakukan tawar-menawar dengan Tuhan? Pada saat ini kita menjalani panggilan hidup, pandangan mata kita bisa saja menghentikan langkah kita. Kenyamanan hidup yang ada di depan mata membuat langkah kaki kita seperti berhenti. Kemudian kita mulai menimbang dan melakukan tawar-menawar. Tentu kita boleh memohon apa saja kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, apa saja yang kamu kehendaki kamu akan menerimanya. Tapi Tuhan Yesus di awal menjelaskan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka apa yang kamu kehendaki kamu akan menerimanya. Tentunya kita boleh minta apa saja, tapi persyaratan dari Tuhan Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu tidak boleh lepas dalam diri kita. Maka kalau kita tinggal di dalam Kristus dan firman Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka Tuhan berikan satu fasilitas, minta apa saja kamu akan menerimanya, yaitu dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, ya. Ya, kita boleh minta apa saja kepada Tuhan, tetapi jangan permohonan kita itu berpaling dari apa yang telah Tuhan tentukan, berpaling dari janjinya, atau malahan justru akhirnya mendatangkan murka di dalam kehidupan kita karena permintaan kita. Misalnya ada orang yang pengen minta sepeda motor, mulanya bilangnya ketika dia sudah punya sepeda motor saya akan melayani, saya akan lebih rajin. Gilirannya sudah diberkati dengan sepeda motor, justru malah banyak kesibukannya, tidak melayani, malah motornya digunakan untuk kesenangan hatinya, tidak untuk melayani Tuhan. Nah, jangan kita meminta sesuatu akhirnya mengingkari janji, ya, atau melakukan segala sesuatu, meminta sesuatu tapi pada akhirnya mendatangkan murka Tuhan. Nah, Musa mengingatkan kepada Bani Gad dan Bani Ruben, jangan sampai mereka seperti itu, ya. Udah juga tentunya angkatan baru ini
sudah agak terpengaruh dengan ucapan para tua-tua mereka yang mengatakan bahwa negeri yang dijanjikan itu sulit untuk kita rebut. Karena apa? Karena penduduknya besar-besar, raksasa ya. Kemudian kita tidak punya pengalaman perang untuk bisa mengalahkan mereka yang hebat, sehingga mereka pesimis untuk mendapatkan negeri itu. Mereka lupa kalau mereka nyebrang dari Mesir, lautnya terbelah, sehingga mereka bisa nyebrang. Atas kuasa siapa mereka bisa nyebrang? Atas kuasa Tuhan. Di awal mereka bisa mengalahkan Amalek, padahal mereka tidak punya pengalaman perang. Hanya karena tangan Musa terangkat, bukti bahwa mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan berperang dan Amalek kalah. Tapi mereka lupa itu, ya. Mereka hanya melihat sesuatu yang kasat mata, yang akhirnya mereka melupakan ada janji Tuhan yang akan digenapi, dan itu mendatangkan murka bagi mereka. Musa mengingatkan kepada orang Gad dan Ruben akan peristiwa itu. Jangan sampai permintaan mereka mendatangkan murka atas Gad dan Ruben. Ya, mari kita juga dari peristiwa ini, ya, dari firman Tuhan hari ini, kita mau membangun tekad yang baik. Seperti Gad dan Ruben, apapun yang dilakukan, kita berani bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka pengen tempat itu, tapi mereka juga bertanggung jawab. Mereka ikut berperang bersama dengan suku yang lain. Dan pada akhirnya kisah Alkitab ini bahwa seberang timur memang menjadi milik pusaka mereka. Mereka balik ya, setelah udah merebut barat, akhirnya mereka kembali ke timur, tempat yang mereka minta. Ya, mari kita senantiasa bertekad. Kalau kita meminta kepada Tuhan sesuatu, apa yang diperintahkan Tuhan juga kita laksanakan. Jangan hanya kita minta, tapi sudah minta lupa terhadap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita minta diimbangi dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, cari dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Mintalah apa saja kata Tuhan, tapi jangan lupa, adakah kita di dalam Kristus dan firman itu ada di dalam kita. Tentunya kalau kita ada di dalam Kristus dan firman itu ada di dalam kita, maka apa yang kita minta juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, nggak minta sembarangan. Ya, mari kita serahkan semua rencana kita untuk senantiasa Tuhan yang mengatur, dan semua yang kita minta sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.